Bang TJ ini tolong disampaikan karena ini amanah juga nih. Boleh. Jadi gini, Pak TJ, ini mohon yang lain juga semoga mendengar. Jadi di Indonesia itu ada lembaga di bawah naungan negara dan ngurusinnya itu soal sains. Soal sains Mhm. lembaga negara. Tapi sains lembaga negara itu dipimpin oleh Muhibin yang Mhm. menegaskan bahwa kalau hubungannya dengan habaib, maka kita tidak usah melakukan penelitian karena menghabiskan waktu, lebih baik husnuzon saja. Nah, itu Mhm. diwajibkan kepada semua bawahan-bawahannya itu untuk berpikir juga seperti itu. Padahal itu sains gitu. Mhm. Orangnya tuh scientific dan dia sangat pakar sebenarnya dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika. Tapi ketika ngomongin soal habaib, nah ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Kan kalau dalam syariat Islam, semua yang berhubungan dengan nabi, berita-berita tentang nabi itu kan wajib Gitu. kita kita kritik, wajib kita skep. Saya kemarin udah ke Robito Alawiyah ya udah beberapa bulan yang lalu ya dan saya sebenarnya disambut baik di sana dan saya tuh baru Siap. baru nyadar beberapa hal Kang Apa itu? di sana tuh bahwa em, satu antara Ba'alawi itu dengan Alawiyin, dengan Robito Mhm. Alawiyah, dengan Habib-Habib yang terkenal itu semuanya tuh beda. 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 Jadi misalkan ada Robitoh Alawiyah secara keseluruhan itu hanya pencatat, tapi mereka yang paling maksa bahwa nasab mereka itu adalah yang paling benar. Nah, itu kemudian dijadikan pedoman oleh habaib-habaib yang ada di seluruh Indonesia. Tapi yang habaib-habaib di Indonesia itu banyak yang marah sama Robitoh Alawiyah. Begitupun sebaliknya. Mhm. Em, dan kemudian ada habaib-habaib yang nggak mau disebut habaib dan mereka hidup seperti manusia normal, tidak pakai Mhm. sorban, tidak pakai apa Mhm. dan biasa-biasa aja dan banyak di antara mereka tuh yang prestasinya luar biasa. Salah satu yang saya Jadi garis yang bawah itu, ada yang habaib hah? nggak normal gitu ya? Habaib yang nggak normal ada juga. Ada Manusia yang habaib yang nggak normal itu banyak. Misalkan habaib eh, yang halusinasi dan imajinasinya itu sampai percaya bahwa air yang dicelupkan jarinya itu bisa membawa berkah dan karomah. Nah, itu kan saya pikir sudah itu bagian nggak dari hmm? Ya itu itu salah mungkin satu. masih masih bisa dimaklumi lah kalau itu. Tapi kalau ini mohon maaf guru ya, ini nggak formal ya. Ada yang mengeluar habis makan kan pengikutnya namanya mukibin kan. Mukibin itu nonton Habibnya lagi makan. Apa yang terjadi Iya, setelah itu? Si Habibnya congkel-congkel ini mulutnya mungkin ada sisa makanan di situ. Kemudian kelingkingnya dipenuhi oleh jigong gitu. iya, Kemudian dikasih ke Mukibin dan Mukibin mengambil dua belah tangan, sangat hormat sekali dan menelan itu, betul. memakan itu. Itu di dekat rumah saya. Kejadiannya. Itu kejadiannya di dekat rumah saya tuh. Jadi sebenarnya banyak. Jadi Mm-mm. praktek-praktek habaib yang mensakralkan dan menganggap suci air ludahnya, bekas makannya dan sebagainya itu sudah menjadi modus mereka. Tetapi yang Mm-mm. pernah saya datangi langsung atau santrinya pernah diskusi langsung dengan saya, itu memang Mm-mm. melaporkan seperti itu. Jadi makan buah. Buah teh secara sengaja mereka kunyah, kemudian mereka lepeh lagi, dan itu rebutan itu mukibinnya tuh, rebutan untuk makan Ah, yang kayak gitu. Masya Allah. Inlander banget Rebutan. ya. Nah, terus Habib-Habib itu tuh jualan, nah jualan jas kayak gini. Nah, Ah, minta jas 10 juta gitu ya. Dan itu mukibinnya mm. itu tawar menawarnya tuh gila gitu. Ada yang saya tawarin 10 juta, ngasihnya saya mau 25 juta, saya mau 30 juta. Jadi Ada trik itu, itu maaf, mm. trik itu saya Nah udah itu paham. nah tapi saya tambahin nih dikit nih. Jadi yang kan korbannya itu teman saya waktu SMP gitu. Nah, teman saya tuh waktu SMP kelilit utang, bercerai Mm-mm. sama istrinya karena Ah, perusahaannya bangkrut gara-gara COVID. Nah, betul. namanya kalau orang kepepet kan pasti nyari bantuan gitu ya. Nah, diantaranya ke pengajian Habib ini.
Tapi pas sudah Nah, di pengajian itu langsung diajarin, kamu kan hutang banyak kan, hmm, banyak istri kamu cerai kan. Nah hmm, itu kalau misalkan ngasih ke kami nanti akan dapat berkah yang akhirnya bisa mengembalikan kejayaan kamu gitu. Jadi udah fakir, udah miskin, udah berhutang, tapi justru malah disuruh hmm, bayar ke mereka agar katanya bisa betul. dapat berkah dan bisa melunasi hutang-hutangnya seperti itu. Nah, Insya itu Allah. teman sayanya luar biasanya malah ikut ikutan kayak gitu juga gitu. Cuman akhirnya keluar ketika dia dipaksa untuk beli kaos apa beli kemeja 5 juta untuk ziarah ziarah makam Habib Anu apalah kayak gitu. Itu Ya. beli kaosnya itu 5 juta. Ini kan ya kan karena teman saya tuh lagi fakir miskin, lagi utangnya banyak, ya akhirnya Hmm. keluar dari situ gitu. Dan dari situlah akhirnya ketemu sama saya. Saya datengin itu ininya pengajiannya tuh. Pengajian. Iya, pengajiannya saya datengin langsung. Jadi kalau saya tuh kalau misalkan ada apa-apa ya saya datengin gitu. Kalau misalkan membutuhkan konfirmasi klarifikasi itu saya datengin. Ya pas datang Betul. juga eh mereka tuh gak bisa debat, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Ya mereka tuh paling jauh ya intelektualnya tuh adalah ini karomahnya sekian, kamu harus percaya. Ya itu penipuan-penipuan atas nama agama tuh seperti itu. Dan Hmm. luar biasa ya itu lengkap. Mereka tuh lengkap dengan Lengkap. sorbannya, lengkap dengan. Nah kalau Ya. misalkan pakaian-pakaian kita ini kan pakaian togut kan. Nah kalau mereka itu kan pakai sorban, pakai jubah putih pula warnanya gitu. Ajarannya Kemudian ajaran togut. iya, iya, seperti itulah. Nah, itulah pengalaman saya di Bandung tuh seperti itu. Dan itu Ya. sebelum saya datang ke Robito. Ada salam buat saudaraku Bang TIJ. Semoga sehat selalu dan berkah. Ini dari Pak Kiai Imad. Waalaikumsalam. Masya Allah, ya Iya, Imam. ternyata Kiai Imad nontonin kita. Nontonin kita dan juga pernah saya seret kemari. Iya, Ini iya, iya. mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin reputasi antum, Bib Gembul, jadi jatuh gara-gara naik di channel sampah. Tapi insya Allah bisa didaur ulang. Iya, gak apa-apa sih. Ya, ini bagian dari apa ya? Bagian dari dinamika aja. Saya Iya, yakin saya tuh gak mungkin bisa berkembang kalau misalkan tidak sempat jatuh. Orang yang tidak pernah jatuh tuh tidak akan punya peluang masa depan yang baik. betul. Kita saat jatuh itu ngambil ancang-ancang. Ya, Dan saya nggak mau jatuh, saya maunya turun. oh gitu. Gitu. Merosot gitu ya. Saya suruh turun aja gitu. Kalau saya lihat, oh ini nggak memungkinkan kita naik, ya udah turun aja dulu. Nanti naik lagi, Hmm. gitu. Tapi ngomong-ngomong ini udah dapat buku nasab belum dari Robitoh, paspor nasab dari Robitohul Alawiyah, lembaga resmi langsung turun dari langit mungkin ya, nggak pernah salah soalnya. Ya kalau saya tuh nggak memenuhi syarat sih Kang, karena hidung saya pesek. Jadi Hidungnya pesek. kalau memalsukan tuh susah gitu. Kalau saya mau memalsukan jadi Habib tuh susah karena Mungkin pesek. karena terlalu jujur, jadi nggak kayak Pinocchio. Kalau dusta kan panjang hidungnya kan. Tapi sempat ada teman saya tuh yang ditawarin gitu tuh 4 juta. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu ya. Pengakuan dari teman antum. Iya, pengakuan dari temen ditawarin 4 juta mau nggak jadi Habib gitu. Pas saya datang ke Robito Alawiyah, kata Robito Alawiyahnya itu palsu, itu Fitnah. oknum gitu, fitnah gitu. Oh, Cuman ya saya mungkin juga itu fitnah. Cuman yang jelas teman saya memang pernah ditawarin dengan harga 4 juta seperti itu. Yang ya karena menegaskan ketahuan ya bahwa fitnah. ya, yang menegaskan di sini tuh maksudnya adalah kenapa ada orang yang sampai mau beli sertifikat habaib 4 juta rupiah dan itu terindikasi palsu? Ya karena Hmm. mereka semua tahu bahwa dengan jadi habib tuh kita bisa mendapatkan privilege yang lebih. Hmm. Seperti yang terjadi di dekat tempat rumah saya ada pesantren. Hmm. Itu pesantren kalau kedatangan habib itu pasti dia nyumbang satu santrinya. Satu atau beberapa Hmm. santrinya untuk santriwatinya untuk Habib Hmm. itu. Ya karena Oh, Habib. santrinya. Sumbangan itu Iya, santrinya. santriwatinya. Iya. Santriwati.
Mau Iya. dong jadi Habib. Oh tapi enggak lah. I- Saya dibayar pun nggak mau, malu saya sekarang. Kalau dulu-dulu mungkin ya. Kalau sekarang nggak mau. Diketawain sama guru gembul nanti. Sama patrialis barat sejati, saudara. Patrialis Iya. barat sejati, guru gembul itu, saudara. Nggak tahu soal nasab, bahas nasab dan tidak ilmiah. Yang ilmiah itu ya husnudon aja. Nah, iya. Itu saya mau cerita Belum ini, Bang TJ ini tolong disampaikan karena ini amanah juga nih. boleh. Jadi gini, Pak TJ, ini mohon yang lain juga semoga mendengar. Jadi di Indonesia itu ada lembaga di bawah naungan negara dan ngurusinnya itu soal sains Mhm. lembaga negara. Tapi sains lembaga negara itu dipimpin oleh Muhyiddin yang Mhm. menegaskan bahwa kalau hubungannya dengan habaib, maka kita tidak usah melakukan penelitian karena menghabiskan waktu, lebih baik husnuzon saja. Nah, itu Mhm. diwajibkan kepada semua bawahan-bawahannya itu untuk berpikir juga seperti itu. Padahal itu sains gitu. Orangnya tuh scientific dan dia sangat pakar sebenarnya dalam dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika. Tapi ketika ngomongin soal habaib, nah ini juga bertentangan dengan syariat Islam. Kan kalau dalam syariat Islam, semua yang berhubungan dengan nabi, berita-berita tentang nabi, itu kan wajib Gitu. kita kita kritik, wajib kita skeptis di situ kan. Kalau Iya, misalkan ada betul. berita tentang nabi, makanya misalkan Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis, tapi yang dimasukkan ke dalam kitab hadisnya ya cuma 6.000. Sisanya Mhm. kemana? Ya sisanya nggak lulus verifikasi karena Imam Bukhari Betul. itu memverifikasi gitu, meneliti. Nah, tapi kalau Betul. misalkan habaib itu doktrinnya sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berbaik sangka saja, karena nanti kalau dosanya kan yang nanggung dia, jadi kita nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Nah, di situ Jadi tuh, di situ tuh. dan saya tuh khawatir bahwa ini tuh persis sama dengan ajaran Dajjal. Kan Dajjal tuh gitu kan. Jadi Saya dia ngaku sebagai Al-Masih, yang lain ngaku Mhm. tunduk patuh aja. Karena Betul. saya tuh adalah Al-Masih gitu. Saya itu adalah Iya. Tuhan atau saya nabi gitu. Nah, Mhm. ya ini kan persis sama gitu dengan ajaran ini. Jadi ya ini salah satu yang masih sangat berbahaya. Kemarin ada tokoh non muslim Kang, konten kreator, gede konten kreatornya dan edukator banget, luar biasa dia. Tapi dia tuh sering dipersekusi sama habaib sehingga dia Mhm. menjadi benci Islam. Mhm. Nah, dia jadi benci Islam, tapi kemudian dia tuh ya mengeneralisir bahwa ya jangan-jangan Islam ya kitab-kitabnya mungkin memang kayak gitu gitu. Akhirnya gini 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 gitu. Nah, jadi udah mah orang-orang habaib itu melarang kita untuk meneliti langsung, berbaik sangka saja, tapi mereka mempermalukan Islam dari dalam gitu. Karena akhirnya banyak orang-orang non-muslim yang sekarang bahkan amanah please jangan sebut nama saya di mana-mana ya karena dia tuh dipersekusinya habis-habisan dulu sama Iya. habaib itu. Ya, Kang Iya. ingat lah waktu dulu zamannya Pak Habib Rizik lagi kuat-kuatnya itu kan yang non muslim itu Wak- pada ngumpet gitu kan, ketakutan gitu. Waktu saya jadi mukibin dulu. Saya pernah jadi Oh, pernah mukibin. ya? Oh, pernah. Kalau ada orang Kapan berani itu? ngejek Mas Rizik itu, saya langsung datangi itu. Dulu kan pernah sering ada demo penolakan si Rizik kemari ke Aceh. Hmm? Nah, itu begitu ada demo-demo penolakan gitu, saya datangi orangnya. Gitu. Saya menganggap beliau itu sebagai sosok pejuang dulu kan, omongannya jelas, tegas, jujur gitu. Itu di awal-awal kebangkitan setelah tsunami. Oh, karena Pak Habib Rizik mengerahkan FPI-nya ke Aceh ya? Waktu tsunami itu kan dia ikut dalam kegiatan evakuasi jenazah tsunami dan bukan cuma Mm-mm. FPI, ada dari Tiongkok, ada dari tentara Malaysia, tentara Indonesia juga, tentara Rusia, dari segala negara. Itu karena kan Iya, mega gempa, mega bencana, bencana besar betul. secara internasional waktu itu.
Mereka kan gembar-gemborkan kalau bantuan tsunami yang dilakukan oleh Siriji CS ini ditolak oleh GAM. Padahal nggak ada, itu fitnah terhadap GAM waktu itu. Saya ketika menunjukkan video ini sama GAM sendiri, ini kapan? Jadi ada pimpinan GAM dari Sweden, Dr. Hasan Muhammad Ditiro itu memberikan instruksi untuk Siriji keluar dari Aceh, itu nggak ada. Karena itu bencana besar untuk masyarakat Aceh. Nggak mungkin sekelas Dr. Muhammad Hasan Ditiro itu, deklarator GAM itu menolak bantuan gitu untuk rakyatnya gitu. Nah, di situ saya mulai nggak sinkron dengan mereka. Pas di awal 212 itu saya masih mukibin 212 hari Ahok nasional ya sekarang. Itu saya sempat berpikir juga karena saya mukibin yang punya otak untuk berpikir. Saya orangnya merdeka, orangnya bebas tanpa hidup di bawah doktrin. Karena agama Islam setahu saya bukan agama dogma gitu ya. Jadi ketika mereka ditembaki dengan gas air mata, ketika ditembaki dengan water cannon gitu, mereka menjerit histeris. Di situ saya berpikir bahwa mereka itu bukan pejuang. Hati saya berpikir mereka itu bukan pejuang. Dikit-dikit depan kamera, dikit-dikit kita ditembaki, saudara. Ditembaki pakai apa, Bib? Ditembaki pakai gas air mata, pakai water cannon. Dulu kita ditembaki pakai meriam, saudara, pakai tank. Kenapa? Jadi kebiasaan playing victim itu udah terjadi di Aceh dari zaman dulu gitu ya. Jadi nggak ditembakin, aku ditembakin. Dari awal mereka masuk ke sini memang banyak orang-orang yang nggak suka. Cuman karena mereka nyari muka ya. Mereka berfoto dengan ulama A, berfoto dengan ulama B gitu kan. Dan bagi saya itu orang yang berfoto dengan ulama belum tentu dia santri atau sesama ulama gitu. Karena ketika saya berfoto dengan Bapak Presiden, bukan berarti saya pas pampres kan? Iya. Saya pernah berfoto dengan monyet juga sebenarnya. Ya, antum artinya bukan saudaranya juga. Iya, bukan. Jawa Barat gimana? Setelah kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi udah banyak berhala? Pada Deddy Mulyadi itu saya turut berempati atas apa yang terjadi di masa lampau. Jadi Pak Deddy itu korban bulan-bulanan habis-habisan pada waktu itu oleh Pak Habib Rizik dan teman-teman itu. Bukan cuma di masa lampau, Gus Habib, Guru Gembul. Oh iya, enggak kalau di masa sekarang kampanye kemarin juga. Masa kampanye juga kemarin. Iya betul. Siap Kalau gulingkan berhala, siap hancurkan berhala. Nah iya itu. Tapi itu sebenarnya bukan. Gimana? Kalau memang mereka mau merangi berhala, seharusnya di kalangan mereka sendiri dulu. Kemudian ke Aceh. Aceh itu statusnya sekarang syariat Islam tuh. Diberlakukan perda syariat Islam. Mungkin satu-satunya di Indonesia ya, pasca perang ya, pasca tsunami. Bukan pasca tsunami, sebelum tsunami itu, waktu masih perang. Atas anjuran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, jadi di sini kan ada klaim Siriji gitu. Itu dia yang buat proposal ini segala macam gitu kan. Dia yang mendamaikan konflik di Aceh. Nggak ada itu. Iya, saya kenal. Klaim. Ya, saya kenal orang-orang yang jadi juru runding di apa itu kemarin di Helsinki, di Finlandia. Saya kenal mereka. Saya tunjukkan video itu ke mereka, mereka cuma bisa ngakak gitu. Siapa nih orang katanya kan. Kemudian setiap tahun perayaan perdamaian di Aceh nggak pernah diundang Siriji. Yang diundang Pak SBY sama Pak Yusuf Kala gitu. Iya. Orang itu yang berperan sebagai perwakilan dari Republik Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi Pak Habib itu banyak bohong sebenarnya dalam hal ini ya. Betul. Nah, termasuk ini yang di Jawa Barat itu, kenapa Pak Habib Rizik itu benci sama Pak KDM dan menuding musyrik, itu sebenarnya alasannya sepele, Kang. Ya. Jadi dulu pas Pak KDM itu jadi gubernur, jadi bupati Purwakarta, itu FPI itu seperti
pemuda Pancasila atau gripnya lah sekarang lah. Jadi mereka tuh menguasai lahan parkir, menguasai pasar, menguasai kayak gitu. Nah, sama Pak Deddy Mulyadi itu ditertibkan. Mereka nggak terima. Akhirnya mereka Oh, pindah balik ke oposisi. Kemudian ah, memilih paslon yang menjadi pesaing dari Pak KDM. Ketika betul. mereka dikalahkan, lalu mereka mengeluarkan narasi bahwa KDM itu penyembah berhala, bikin Hmm. patung-patung, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan alasannya adalah bikin patung, ya kenapa yang diserangnya nggak patung polisi gitu, kok dibiarkan gitu? Itu kan pertanyaan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya mereka nggak akan bisa jawab karena alasan yang sebenarnya itu adalah lapak parkir mereka, lapak premanisme Hmm. mereka di satu pasar di Purwakarta itu digusur dan ditertibkan oleh Pak Deddy Mulyadi waktu dulu hanya sebagai bupati. Itu Betul. alasannya mereka ngambek-ngambek tuh. Mungkin Dan gini, patung di Purwakarta itu dibuat dari beton mungkin. Tapi kalau dibuat dari bambu, walaupun patung gancet nggak apa-apa. nah, Mungkin begitu. Misalnya patung dibuat gimana dari itu? bambu, misalnya Nah, patung dibuat dari bambu, kemudian posisinya gancet gitu, nah, dengan oh, anggaran yang cukup besar gitu kan. Kayak yang dibuat di Jakarta, iya yang 550 juta itu ya. itu. Mungkin kalau patung seperti itu bukan berhala. Tapi kalau ngomong-ngomong soal berhala nih, patung berhala itu, menurut pemahaman Pak saya, Habib, berhala itu kalau menurut saya kalau patung itu dibuat kemudian disembah itu berhala itu. Tapi kalau nggak disembah, dibuat sebagai pajangan. Contoh nih, Manaken di toko pakaian kayak di Aceh gitu. Itu kan daerah syariat Islam tuh. Kemudian ada patung gajah banyak sekali di Aceh. betul. Di Makodam misalnya di beberapa titik adat ya kan, patung gajah putih itu Hmm. banyak di Aceh. Patung Cut Nyadim yang megang rencong juga ada itu di depan hotel gitu. Tapi nggak Harusnya ada. Pak Didi kesini dulu gitu, karena beliau cucu Nabi langsung kan ini beliau itu cucu Nabi, Nabi kan orang Mekah gitu kan. Nah, Nah, kemudian Aceh kan serambi Mekah. Nah, iya. tapi herannya saya guru, Habib kalau ketemu saya nggak ada yang ngaku dari Terim, nggak bangga ngaku Terim, malah bangga ngaku Aceh. Gitu. Ada satu yang laporin saya orang Aceh juga katanya. Saya lihat Oh iya. mukanya, saya orang Aceh juga. Ana orang Aceh, TJ, orang Aceh juga. Nah, kemudian pengacara dari Robito namanya Faisal, saya lupa. Habib Faisal ya, lupa marganya. Dibilang gini, saya orang Aceh juga, pakai bahasa Aceh terbata-bata. Saya orang Aceh. Kok nggak ngaku taring gitu? Justru kamu itu orang Batak kok, saya jadi Batak, dia jadi Aceh gitu. Heran saya. Nah, saya nggak apa-apa kalaupun saya jadi Batak gitu kan. Saya nggak malu. Saya malu justru kalau jadi Habib gitu. Kalau jadi oh ya, Habib nih, oh, malu saya. Tapi kalau jadi orang Batak, jadi orang Jawa, jadi apapun, saya nggak malu selain itu. Bahkan jadi monyet pun nggak apa-apa saya. Yang penting jangan jadi Habib. Memalukan bagi saya, guru. Nah, seharusnya kan Pak ini Mas Rizik ini mengkomandokan pasukan-pasukannya yang ada di Aceh untuk membongkar itu maka apa patung patung gajah putih yang ada depan Makodam itu. Mm -hmm. Di Jakarta juga ada patung Jenderal Sudirman, Iya patung ada. kuda. Iya Kenapa ada. justru itu nggak jadi berhala? Dan kalau Ya di karena mau Jakarta nyerang tuh PBI. mereka, iya, di Jakarta tuh kebiasaannya mereka kalau sholat tuh menghadap foto. Betul, menghadap foto, menghadap patung, tidur baru di masjid. Iya. Mm Dan -hmm. mereka mengatakan bahwa sholat bersama Habib hanya sekedar fotonya saja itu lebih Mm -hmm. baik daripada masjid yang tidak ada fotonya. Betul. Saya pernah diserang Iya. Muhyiddin loh di dalam live. Saya bilang, kalian jangan menyembah Ka'bah. Yang kalian perlu sembah itu Allah. Marah dia. Kamu bukan Islam, TJ. Kamu kok ngomong seperti itu? Berarti mereka selama ini nyembah Ka'bah. Kita kan kiblat itu menghadap kiblat yang kita sembah Allah ya kan. Kemudian saya bilang ini, Poin aja. saya ini bukan Islam, saya bilang. Saya ini Muslim. Islam itu sempurna. Saya itu nggak sempurna. Marah lagi mereka. Kafir kamu. Bukan, saya Muslim. Saya bukan Islam, saya Muslim. Islam itu sempurna, saya enggak. Marah lagi Muhyiddin. Di situ saya tahu bahwa Muhyiddin ini
memang otaknya ketinggalan di alam kandungan. Gitu. Itu ya saya juga banyak sih dapat serangan-serangan yang seperti itu. Cuman Nah, itu ya yang mau saya tanyakan. Pernah nggak ditelepon ataupun di chat untuk pengancaman-pengancaman seperti itu? iya pernah, bukan hanya sekali, banyak. Cuman ngomong-ngomong soal yang tadi Pak TIJ itu merasa malu kalau dipanggil Habib, itu sepertinya sekarang perjuangan Kiai Imad itu udah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dan itu Jelas. terlihat dari kayak gini. Misalkan saya melihatnya tuh gini, eh, polisi di Indonesia itu kan di stigmanya luar biasa kan. Jadi sentimen Mm-mm, negatif terhadap kepolisian itu jelek kan. Tapi kalau ada polisi betul. bentrok sama Habib, rakyat Indonesia tuh jadi pro sama polisi loh. Ya. Ada kejadian yang sangat lucu sekali. Jadi ketika awal saya mengkritik Mas Rigi, eh, Mufti Petamburan ya, Hmm. itu para mukibin satu mobil datang ke rumah saya. Lembut banget, tidak berani mungkin ya. Ngomongnya lembut banget. Assalamualaikum Bang. Eh, Waalaikumsalam. boleh kita ngobrol sebentar gitu kan. Tolonglah Hmm. video yang membahas imam besar itu dihapus. Kenapa? Tidak sesuai dengan omongan abang, karena abang nggak tahu itu. Saya lebih tahu daripada Anda tentang masalah perdamaian di Aceh. Saya terlibat di dalamnya, saya bilang. Masalah perdamaian pada tanggal 16 Agustus 2005 itu. Kita masyarakat Aceh, kita juga orang yang ada di dalam sejarah itu. Misalnya konflik, kita merasakan konflik itu, bukan sekedar ngomong-ngomong ngajak perang gitu. Perang yang datang ke kita, bukan kita yang ikut perang gitu. Jadi saya nggak mau hapus, ya udah kita ke pondok aja gitu. Rada-rada udah lain gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Saya Hmm. yang benar itu yang seperti yang dikatakan oleh imam besar katanya. Oh itu menurut kalian? Iya, yang benar menurut abang kan menurut abang katanya. Iya, menurut saya. Emang kenapa? Nggak boleh. Beda pendapat, saya bilang. Kalau dia merasa omongan saya ini salah, suruh klarifikasi, datang aja ke Aceh, klarifikasi di acara nanti tanggal 16 Agustus 2025. Ada kan acara memperingati perdamaian di Aceh? Itu hadir itu para juru damai, juru runding itu. Nah, dan habis itu mereka nggak datang lagi, datang tapi nggak berani masuk ke rumah saya, langsung ke tempat kepala desa, itu langsung dari Banda Aceh datangnya. Saya tahu. Saya pikir datang ke rumah, saya tunggu. Gitu. Di Aceh ini nggak bisa persekusi seperti di Jawa, Bang. Bib. Oh itu. Nggak bisa, Bib. Nggak bisa. Di sini nggak ada preman, Bib. Gak ada ormas. Kecuali yang berbalut ormas. Kalau preman-preman terminal, preman-preman pasar nggak ada di sini. Misalnya kita di Kompas atau di Palak ya kan, bisa ngasih kita kasih uang, tapi pulang ngambil parang, ngambil golok. Habis itu tebas, nggak ada preman nggak hidup. Begal juga nggak ada di sini. Orangnya emang udah fighter semua ya orang Aceh ya. Jadi Iya kalau kalau misalnya begini, kalau misalnya perempuan kan, hmm. perempuan jalan jam 2 malam, jam 3 malam misalnya jualan atau baru pulang dari kerjaan, itu nggak akan ada yang ganggu di sini. Hmm. Walaupun masuk gang jalan kaki nggak ada yang ganggu. Kalau sempat dia diganggu orang di warung kopi keluar itu warung kopi buka 24 jam. Oh iya, di Aceh banyak warung kopi ya. Banyak warung kopi masjid. Sampai subuh. Ya saya kan pernah di Aceh juga. Iya betul. Nah itu Iya. Habib Gembul datang ke Aceh tidak kabarin saya. Itu yang Ya saya bikin mohon masalah maaf. ini. Iya maaf maaf. Padahal Eh, jadwalnya udah pernah dibeberkan itu sebelum datang kemarin. Pas datangnya Habib Gembul ya, Habib Gembul nggak ngomong apa-apa, pulangnya baru ngomong. Mohon maaf Pak TIJ, saya itu udah ke Aceh kemarin. Ada nggak diganggu sama Mukibin di sini? Nggak kan? saya juga nanya-nanya soal Mukibin itu di sana, tapi katanya memang relatif aman lah kalau di Aceh tuh dari yang gitu-gitu tuh. Karena kata mereka, kata panitia itu, Mm-mm. kalau Muhibin tuh model-modelnya tuh Jawa gitu.
Karena Mm-mm. feodal kan, cium kaki itu Betul. feodal gitu kan. Nah, Nah, kalau di orang-orang Sumatera tuh feodalismenya rendah gitu, relatif rendah. apalagi di Jadi Aceh, apalagi di Aceh. ya apalagi di Aceh. Jadi Nah, eh, jadi kan mereka katanya lebih egaliter gitu, ngomongnya juga lebih kasar, nggak ada kalau misalkan kan kalau di Jawa tuh ngomong sama orang yang lebih atas, lebih bawah sama sepantar itu beda kan bahasanya. Nah, kalau di Aceh nggak ada gitu, nggak ada bukan yang kayak kasar, gitu. keras. Ya, itulah. Nah, jadi katanya lebih aman kalau di Aceh dari Muhibin-Muhibin itu. Cuman waktu saya ke Banjar, nah itu masih banyak Mm-mm. ternyata yang pro Pak Habib Teriak-teriak gitu. Rizik itu. Mm-mm. Ya, Di sini banyak yang pro, masih banyak, ya kan? mm-mm. Saya kenal mukibin-mukibin ini kenapa? Karena mereka teman satu circle saya dulu. Bahkan sampai Oh, tahun 2022, 2021, 22, saya masih tidur di markas mereka, markas Laskar Keputihan itu. oh namanya Nah, Laskar Keputihan. Laskar Keputihan saya yang nobatkan biar Pak Rizik marah, biar saya dikepung, diputihkan gitu kan. Mm -mm.